Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام أيها ikhwah, saudaraku rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, marilah kita sama-sama meluruskan niatan-niatan kita tatkala kita keluar dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita, menuju ke majlis ilmu dengan niatan nail talabul ilm, untuk meraih ilmu, dan tentunya itu semua memerlukan kepada sidqun niyyah, kejujuran seorang dalam hal niatnya, untuk senantiasa mengikhlaskan karena Allah, bukan karena untuk mencari sebuah popularitas, ketenaran, bukan untuk mencari sepenggal kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi, bukan dalam rangka syuhrah, bukan liyuqal, bukan dalam rangka untuk dikatakan bahwa seorang itu alim dan semisalnya. Ahibbatul kiram, wa barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini dari ikhwana yang qaimun, ikhwan-ikhwan yang menjadi penyelenggara kajian ilmiah, memohon kepada saya untuk menyampaikan sebuah topik yang sesungguhnya kita memiliki rutinitas, yaitu kajian kitab Lum'atul I'tiqad dan syarah Riyadhus Shalihin pada kitabul Adab. Topik yang diangkat pada kesempatan kali ini ialah menjaga kehormatan
para ulama pembela sunnah. Sebelum kita mengulas dan menyampaikan pembahasan ini, tentunya di sana ada sebuah pembahasan yang tidak bisa terpisah. Manakala kita mendengar upaya seorang untuk menjaga kehormatan para ulama, lebih-lebih diberikan penguat para pembela sunnah. Pembahasan yang erat kaitannya dalam hal ini ialah man humul ulama. Siapakah para ulama yang dikatakan para pembela sunnah? Siapakah para ulama lebih khusus yang dikatakan para pembela sunnah? Apakah semua yang berbaju mengetahui tentang fikih din, mengetahui tentang urusan-urusan fikih, mengetahui tentang ilmu-ilmu alat, mengetahui berbagai macam perselisihan yang ada dalam urusan agama ini, yuqalu lahu alim, dikatakan bahwa dia seorang alim? Apakah yang namanya seorang itu dalam mendefinisikan seorang alim yang dengannya pantas kita perlu menjaga kehormatannya, yang dengan itu pula kita mempercayai untuk kita ambil ilmunya dan menjauh dari orang-orang yang mereka itu tidak sepantasnya kita menjaga kehormatan mereka dan sepantasnya kita menjauh darinya? Apakah dalam hal ini seorang memukul rata bermakna semua namanya manusia itu tatkala memiliki baju, ketika mengenakan baju keilmuan, sepantasnya semua dikatakan sebagai seorang yang alim? Di sini ada kumpulan dari sebuah kitab yang sangat mulia, yaitu syarah daripada ucapan Ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin, yaitu satu ucapan yang sangat tersohor dari beliau, inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini merupakan agama. Ilmu merupakan agama. Karena ilmu itu merupakan agama, beliau perintahkan, fanzuru, perhatikanlah. Perhatikanlah. Dari siapakah seorang mengambil ilmu agama ini? Seorang mengambil ilmu agama ini. Ucapan ini disyarah
menjadi sebuah kitab yang mulia oleh Syekh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah. Beliau termasuk salah satu guru pengajar al-ustaz di salah satu jamiah yang berada di Makkah, yaitu di Ummul Qura. Akhwana barakallahu fikum. Di antara hal yang diingatkan oleh beliau sebelum memasuki penjabaran tentang kalimat yang diucapkan Ibnu Sirin rahimahullah di dalam muqaddimahnya, yaitu Syekh Ahmad memberikan penjelasan yang sangat penting. Perihal yang pertama yang beliau terangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, annallaha azza wa jalla qad amarna bittafaqquh fid din. Kenapa kok kita ini disuruh menjalin hubungan yang erat dengan para ulama? Kenapa kita disuruh memperhatikan siapa ulama? Dan kenapa pula kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan para ulama? Poin pertama yang harus kita kenali bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita itu untuk at-tafaqquh fid din, mempelajari agama dengan sesungguhnya. Semua kita, tidak ada pengecualian. Semua kita diperintahkan untuk at-tafaqquh fid din. Dan juga ma'rifatu ahkamihi, untuk mengenal hukum-hukum yang mana hukum tersebut sebuah hukum yang tahtaj atau nahtaju ilaiha fi yaumina wa lailatina. Malam dan siang semua kita ini memerlukan untuk mengenal sebuah hukum. Mengenal sebuah hukum. Di siang hari aktivitas kita apa? Di malam hari aktivitas kita apa? Di siang hari rutinitas yang kita kerjakan apa? Di malam pun juga demikian. Kehidupan manusia itu diatur dengan berbagai macam hukum. Dengan kata lain, bahwa manusia dalam hidup membutuhkan aturan. Manusia dalam hidup membutuhkan aturan. Dan aturan yang paling tepat, yang dikatakan yunasib, cocok, serasi, mengena pada setiap masing-masing. Apakah seorang yang dikatakan usianya masih bocah, hukum apa yang harus berlaku padanya? Ya. Apakah seorang yang dikatakan muda, kemudian masuki masa-masa buluh, masa kemudian kondisi kematangan, usia mungkin di atas 40 tahun, dan seterusnya, tua, laki-laki, perempuan, semua tadi membutuhkan aturan yang serasi. Dari sisi usia, waktu, zaman, tempat, syariat telah mendatangkan
sebuah hukum. Maka tidak ada alasan bagi seorang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya cocok di zamannya. Zaman kapan? Zaman ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cocok kalau berada di daerah yang di situ tropis. Tidak cocok jika syariat Islam yang turun di daerah tandus, daerah gersang, padang pasir, kehidupan seperti itu kok dibawa ke tempat-tempat yang di situ daerahnya hijau, subur, dan berbagai macam kondisi yang ada. Tidak pas kalau Islam itu datang dalam kondisi datangnya turun kepada orang-orang yang dikatakan tipikalnya, perangainya, kebiasaannya itu terang-terangan. Orang mungkin mengatakan orang Arab itu apa? Terang-terangan. Tidak kenal basa-basi. Apa yang dirasa itu yang diomongkan. Tidak pas kalau Islam dipakai orang Jawa. Ya. Yang sukanya apa? Main perasaan, gak enakan. Nah terus suruh milih agama apa ya? Nah, subhanallah, Islam itu juga mengedepankan perasaan. Hanya perlu dibimbing. Kelembutan. Baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kalau saja dari sekelompok manusia itu ada beberapa orang ta'ifah dari mereka itu yang dikatakan liyatafaqahu fid-din. Jadi kalau ada dari kerumunan, dari kumpulan manusia itu ada beberapa ta'ifah atau beberapa kelompok orang yang mereka itu beranjak dalam rangka untuk tafaqquh fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u. Setelah mereka belajar baik-baik, setelah mereka itu mencermati agama dengan bagus, menguasai, tatkala kembali ke kampung halamannya, tatkala kembali di mana mereka tinggal, kepada kaum yang selama ini ditinggal sesaat, untuk diajarkan kepada mereka, diberikan peringatan, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka itu memperhatikan dari peringatan yang diberikan oleh orang-orang yang punya ilmu tadi. Karena memperingatkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, itu tidak bisa dengan jabatan. Nah, tidak bisa apa dengan jabatan. Yang akan memisah mana halal, mana haram, itu dengan ilmu. Memerlukan ilmu. Kalau seorang dalam kondisi dengan jabatannya, dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya, menyuruh ini dan itu, khawatir posisinya dia tidak tahu ilmu, akhirnya ngawur. Bisa saja sesuatu yang baik jadi buruk, dan yang buruk jadi baik. Nah, terjadi pemutarbalikan. Yang hak jadi yang batil, batil jadi yang hak. Dikatakan dalam tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, makna ayat ini ialah liyata'allamul ilma syar'i. Ada beberapa orang yang kemudian mereka belajar ilmu syar'i wa yu'allimu atau wa ya'lamu ma'ani, kemudian mengetahui tentang makna-makna yang terkandung, sehingga dengan itu mereka dengan keilmuan yang kokoh
ketika kembali itu bisa mengingatkan kaumnya. Wal yu'allimu ghairahum, dengan kemudian kematangan ilmu yang mereka peroleh, mereka ajarkan kepada yang lain. Mereka ajarkan kepada yang lain. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Siap untuk memberikan peringatan. Oh, ini enggak boleh, yang ini boleh. Yang ini jangan. Yang ini silahkan. Nah, ini. Sekarang posisinya banyak orang-orang yang dalam kondisi tidak punya kapasitas seperti itu pun memposisikan, menempatkan. Yang ini jangan, yang ini boleh. Adapun ulama fulan ini jangan kamu belajar kepadanya. Adapun ulama yang ini silakan. Nanti akan kita kenal dalam syariat termasuk syubhat. Syubhat yang diangkat di masa kita sekarang ini bahwa al-jarh wa ta'dil, istilah mengenal biografi orang, si fulan baik, ulama ini baik, ulama yang ini tidak perlu diambil ilmunya, yang ini jangan didatangi majelis-majelis ilmunya. Itu dikatakan itu hanya berlaku di masa silam. Untuk zaman sekarang sudah tertutup pintu seperti itu. Nggak boleh. Zaman sekarang nggak boleh ngomong seperti itu. Juga demikian, semua yang penting mendakwakan kebaikan sama. Nah, jangan dilihat misalnya dari kepribadiannya, jangan dilihat dari mana dia belajar. Yang penting sama, mengajarkan yang sama. Nah, sehingga umat tidak diberi filter, diberikan gambaran yang sama. Kalau basicnya, tolak ukurnya kitabullah sunnah rasul, ya diambil. Tidak perlu diperpanjang masalah itu. Ini juga termasuk syubhat yang diangkat, yang menyebabkan orang dalam kondisi kabur. Padahal sebelumnya terjadi satu masalah yang cukup jelas, namun dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang dimunculkan, terkaburkanlah permasalahan-permasalahan. Sehingga dalam ayat ini dikatakan terdapat satu keutamaan tentang ilmu, terkhusus fikih. Karena fikih itu lebih mendalam. Istilah fikih itu lebih mendalam ketimbang sekedar ilmu. Bukan hanya dia belajar, tetapi memahami dan bagaimana mempraktekannya. Perpaduan bagaimana seorang mempelajari sebuah ilmu dan bagaimana menerapkannya itu ditekuni oleh para ulama dahulu. Karena seorang itu muatannya bukan hanya sekedar menyadur, mendengarkan, mendapatkan berita, tetapi praktek pengamalan itu juga memerlukan kepada bimbingan. Sehingga terjadi kesalahan yang besar kalau seorang dalam mempelajari ilmu itu hanya mengandalkan kepada apa yang dikatakan dengan muatan-muatan yang sifatnya praktis. Dengarkan radio misalnya. Nah, baca buku. Kan begitu. Sekian banyak fasilitas sekarang yang ada. Apalagi MP4 siapa MP. Nah, pakai HP, pakai rekaman. Sambil tiduran bisa ngaji. Masya Allah. Dulu para ulama itu nggak bisa tidur. Karena apa? Mau belajar. Sekarang tiduran sambil ngaji. Nah, kalau bahasa kita sambil laya-laya bisa apa? Bisa ngaji. Nah. Ikhwan barakallahu fikum.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang soal umuruddin, soal yang terkait dengan urusan-urusan agama itu kepada ahlul dzikr. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala menyebutkan pada surat An-Nahl ayat yang ke-43 atau 42, demikian pula pada Al-Anbiya ayat yang ke-7, fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui perkara agama kalau kalian tidak mengetahui sebuah urusan. Di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hadhil ayatu 'amatun fi kulli mas'alatin min masailid din, usuluhu wa furu'. Ayat ini sifatnya umum. Ayat ini memiliki sifat yang bersifat umum. Semua masalah yang ada kaitannya dengan urusan agama, baik yang usul, masalah-masalah pokok, masalah inti, maupun yang cabang, idza lam yakun 'indal insan ilmun minha an yas'al man yu'allimuha. Kalau seorang dalam posisi memang tidak punya pengetahuan terhadap satu masalah, bertanyalah kepada orang yang bisa mengajari. Jangan malu, jangan ego, jangan merasa yang nggak mungkin lah. Saya ini sudah, posisi saya sudah seperti ini, maka masih suruh belajar. Nah, lebih-lebih kalau seorang itu mendapatkan sebuah posisi, apakah karena dunia yang mengambil dirinya, misalnya ada seorang yang punya kemampuan dengan harta yang dia miliki, dengan kedudukan yang ada pada dia, itu seringkali memunculkan suatu pemikiran yang kadang-kadang nyeleneh. Kenapa? Karena memang tidak ada irtibat dengan para ulama. Ini membahayakan. Ikhwana barakallahu fikum. Urusan dakwah, yaitu umat dibawa kepada sebuah pemahaman sebagaimana yang disinggung oleh Syekh Mu'tamin rahimahullah, kesalahan dalam urusan agama itu lebih fatal. Dampaknya lebih fatal ketimbang kesalahan yang dilakukan seorang kepada satu masalah yang tidak ada urusannya dengan masalah apa agama. Meskipun dua-duanya sebenarnya tidak boleh. Ya, contoh seorang membidangi misalnya dalam dunia teknik, apakah mesinnya, teknologi, ataukah mungkin bangunan, terjadi sebuah kesalahan, itu kadang-kadang masih bisa dibenahi. Tapi kalau sampai kesalahan yang sifatnya agama, ini urusannya apa? Urusannya akhirat ya akhi. Urusannya akhirat. Lebih-lebih kalau sampai tingkatan seorang sudah memang berada di atas sebuah kekeliruan dan kesalahan, tapi masih pakai aji-aji apa? Ngeyel. Diberitahu tidak mau, menolak. Amma unziru mu'ribun, terhadap apa yang diberikan mereka itu apa? Mu'rib, berpaling, enggak, saya enggak mau. Lu apa aja namanya orang belajar agama diingatkan, juga mereka tidak mau menerima peringatan banyak, karena merasa bahwa itu perkara yang benar. Maka para ulama ketika memperingatkan, membandingkan bahwa seorang pelaku kemaksiatan dalam perkara muamalahnya kepada seorang pelaku kemaksiatan lebih ringan ketimbang pelaku kebid'ahan, karena pelaku kemaksiatan itu jika diingatkan gampang bertaubat.
tahu itu sebuah kesalahan, jelas bagi dia. Tapi seorang yang mendapatkan syubhat dalam agama, ini termasuk perkara yang kadang-kadang seorang peras keringat untuk mengingatkan seseorang, itu pun belum tentu. Karena apa? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap mereka telah melakukan perbuatan yang bagus, yang baik, yang benar. Nah, maka barang siapa yang tidak punya ilmu sepantasnya dia bertanya. Fafihi al-amru bit-ta'allum wa su'ali ahli ilm. Dan pada ayat ini pula terdapat sebuah perintah untuk belajar dan bertanya kepada ahli ilmi. Walam yu'mar bisu'alihim illa li'annahu yajibu 'alaihim at-ta'lim wal ijabah amma 'alimu. Dan tidak mungkin yang namanya kita ini diperintahkan untuk bertanya kepada seorang alim, kecuali karena memang orang alim memiliki suatu kewajiban untuk mengajarkan ilmu yang telah diperoleh. Demikian pula untuk memberikan jawaban atas apa yang mereka ketahui dari ilmu yang ada. Tidak ada yang namanya seorang alim yang baik, kalau ditanya itu, oh kamu belum kelasnya, ini kelasnya nanti kalau kamu sudah usia sekian. Oh ini ilmu khusus. Nah, terkait dengan urusan jin, tidak mungkin yang namanya seorang alim. Hanya saja kadang seorang alim memberikan bimbingan. Adapun pelajaran ini, tingkatan ini, dalam bahasa Arab di sana ada tingkatan-tingkatan. Kamu jangan masuk yang ini dulu. Itu boleh. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Justru itulah para ulama rabbani yang membimbing, mendidik. Adanya halakat, kelompok-kelompok dalam belajar. Mempelajari misalnya dalam lughah. Di sana ada kelas-kelas. Diperbolehkan seperti itu. Dalam akidah pun demikian. Dan yang lainnya. Baik. Kemudian disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata, "Inna ahadakum lan yazala bi khairin mattaqallaha." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa salah seorang di antara kalian itu terus menerus akan berada pada kondisi kebaikan. Kapan itu? Selama seorang bertakwa kepada Allah. Wa idza syakka fi nafsihi syai'un, kalau terjadi sebuah keraguan yang menimpa pada dirinya terhadap suatu urusan dari agama, sa'ala rajulan 'aliman, maka dia pun menanyakan kepada seorang yang alim, seorang yang mengetahui, membidangi, menguasai ilmu. Maka dikatakan bahwa pengkhususan dalam urusan agama ketika terjadi problem, terjadi satu masalah, dikhususkan bertanya kepada ahlul zikr wal ilm.
Perintah untuk menanyakan masalah urusan agama itu dikhususkan kepada ahlu zikir wa ahlul ilmi. Sekaligus adanya larangan soal al-ma'ruf bil jahli wa adamul ilm. Juga sekaligus kalau ada perintah menanyakan perkara agama itu kepada ahlul ilmi, kepada ahlul zikir, maka sebaliknya larangan jangan bertanya kepada orang yang ada padanya kejahilan dan tidak punya ilmu. Jangan bertanya kepada orang yang jahil. Jangan bertanya kepada orang yang tidak punya ilmu. Demikian pula berkata Ibn Abdul Barr rahimahullah, yalzam kullu mu'min wa mu'minah, menjadi sebuah keharusan bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, idza jahila syai'an min dinih an yas'ala anhu, menjadi sebuah keharusan bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan kalau dia tidak mengetahui sebuah perkara untuk bertanya tentang perkara tersebut. Kemudian dikatakan oleh Muhammad ibn al-Fadl, Zihabul Islam min arba'ah. Sirnanya Islam pada seseorang itu dari 4 perkara. Yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Islam itu sirna dari seseorang itu apabila mereka mengamalkan atau tidak mengamalkan dengan apa yang telah mereka pelajari. La ya'malun bima ya'lamun. Karena memang inti daripada seseorang mempelajari urusan ad-din untuk diamalkan, maka akan menjadi sirna Islam. Tidak menampakkan syiar Islam itu ada pada sebuah komunitas, ada pada diri seseorang. Itu kalau seorang sudah tidak mau mengamalkan dengan apa yang telah mereka pelajari. Banyak ilmu yang diperoleh, tapi saat disuruh beramal, afwan, tidak bisa saya. Semua begitu. Saya belum mampu. Hilang. Yang kedua, ya'maluna bima la ya'lamun. Mengamalkan dengan sesuatu yang mereka tidak tahu ilmunya. Ini juga membahayakan. Semangat beramal tapi tidak dengan ilmu. Dianggap itu Islam padahal menjauhkan dari Islam. Nah, seperti yang terjadi pada sekian banyak tatkala mereka gerah. Contohnya ya, peringatan Isra Mi'raj misalnya. Peringatan Maulid Nabi. Ini kalau nggak dibesar-besarkan, nggak dihidupkan, syiar Islam akan apa? Akan hilang. Sirna. Walaupun sholat jamaah itu tidak dikerjakan, tidak masalah. Yang penting orang itu kelihatan sholat dan walaupun di rumah. Begitu. Padahal kalau kita lihat, andai kata dalam keseharian kaum muslimin berbondong-bondong menuju masjid dan mereka melakukan 5 waktu, sebagaimana sholat di hari Jumat, sebagaimana sholatnya kaum muslimin di waktu hari Eid, lebih menang mana syiarnya? Lebih menang mana syiarnya? Tapi begitu. Bahkan tidak sedikit
dari kejadian-kejadian. Seorang yang tersibukkan dengan merayakan peringatan hari besar, kadang-kadang sholatnya kelupaan. Sholatnya apa? Kelupaan. Atau kadang meremeh. Padahal termasuk perkara yang sangat diperhatikan dalam Islam ialah umur salah, masalah as-salah. Nah, yang ketiga, la yata'allamuna ma la ya'lamun. Mereka tidak mau belajar sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Haqiqatul ana, innal ana huwa as-sukutu amma la yashhal atau amma la ya'rifu. Dikatakan laisal ana bi kasratis su'al. Bukanlah yang dikatakan namanya kebutaan. Kamu kok buta sekali itu dalam agama? Kan ada orang kadang-kadang ecerot mengaku begini. Saya itu buta, nol kutul, nggak tahu, belum pernah ngaji ya. Kan ada ibarat begitu ya. Saya itu buta, nggak tahu apa-apa. Tapi mohon maaf, saya mau tanya tentang sebuah perkara. Boleh nggak dalam hal ini? Kalau seperti ini tuh bagaimana caranya? Bukan ini yang dikatakan buta. Innamal ama as-sukutu amma jahil. Yang dikatakan betul-betul orang yang dikatakan buta betulan kalau dia diam dari apa yang dia tidak mengetahui dan tidak mau belajar. Itu namanya kebutaan. Makanya tidak boleh ketika kita menjumpai ada saudara kita yang mungkin baru belajar, baru merangkak, baru kenal misalnya kajian salaf, atau mungkin ada yang baru mengenal Islam, terus menanya, kamu kok urusan begini aja nggak tahu ini gimana sih? Jangan, etarokok. Hendaknya seorang penuh dengan apa? Rif. Mungkin orang ini luput, mungkin orang ini betul-betul jujur, ingin menanyakan urusan-urusan agama yang dia belum mengetahui. Lah kecuali kalau memang orang ini betul-betul sudah memahami sekian banyak masalah dan nggak paham-paham dan sengaja untuk tidak memahami, ya apa? Lain nanti, lain, mensikapinya lain. Jadi bukan yang dikatakan kebutaan adalah seorang yang dalam kondisi memperbanyak dalam pertanyaan kisaran agama, seputar agama. Kok banyak tanya ya? Aktif misalnya. Tapi yang dikatakan kebutaan yang sesungguhnya kalau justru seorang itu diam dari kejahilan, dari ketidaktahuan, kebodohan yang dia alami tapi dia diam. Nah, yang keempat, yamna'una an-nasa min at-ta'allum. Sudah belajar nggak mau, orang-orang yang mau belajar itu pun dicegah sama dia. Jangan belajar ke sana kamu. Ya. Jangan datangi jurus itu, jangan mendatangi taklim itu, jangan mendatangi kajian itu. Wong itu pun nggak mau belajar. Kepada orang lain yang ada semangat mau belajar pun melarang. Musibah tidak ini? Musibah. Maka dikatakan oleh Muhammad Ibn al-Fadl, Sihabul Islam min arba. Islam itu akan menjauh sirna. Itu dengan 4 hal ini. Yang dikatakan, la ya'maluna bima ya'lamun. Dia tidak mengamalkan apa-apa yang telah dia ketahui. Ya'maluna bima la ya'lamun. Mempraktekkan semangat berbuat tetapi dengan sesuatu yang tidak di atas ilmu. La yata'allamun ma la ya'lamun. Tidak mau belajar dengan sesuatu yang dia tidak ketahui.
Apakah seorang mengvonis dirinya, saya itu dengan kajian-kajian yang dibuka di Asyifa itu semua sudah saya kuasai. Bahkan lebih. Khawatir luber. Nanti malah error. Ya, tidak ada yang namanya seorang itu belajar kemudian dalam posisi di mana ada ulama yang mengajarkan ilmu kemudian dia datangi terus dikatakan nanti apa? Apa istilahnya kalau hadis itu? Sudah cukup apa? Sudah penuh ya? Enggak muat lagi. Enggak ada yang namanya orang itu yang dikatakan nanti memorinya penuh. Yang ada, yang terjadi, kadang semangat belajar, memori yang dimasukkan itu pengennya cepat, tapi hilang semua. Iya. Akhirnya jadi kosong kan? Bertahun-tahun, kadang semua dimasukkan. Pas giliran ditanya, apa yang pernah Anda pelajari? Oh ini itu. Bisa mendatangkan, bisa mengajarkan. Nggak tahu, lupa semua, nggak ada di sini. Baik. Ya sama saja ya. Kalau begitu kan menjadi orang yang tidak tahu kan gitu ya. Terus gimana posisinya? Suruh ngajar nggak bisa. Ya namanya harus belajar. Belajar lagi, ngulang lagi. Ya malu. Saya tuh dulu tahun-tahun sekian tuh sudah mempelajari ini kok sekarang harus belajar lagi dengan yang baru awal-awal. Loh kalau emang sudah tidak tahu lupa, kenapa mesti malu? Bermurojaah lagi. Tidak ada malunya. Tidak ada salahnya. Baik. Yang lebih parah lagi dikatakan yamna'un nas minat ta'allum. Sudah belajar pun nggak mau. Tapi kepada orang-orang yang mau belajar, jangan belajar ke sana. Terus belajar kemana? Di rumah saja, jangan ikuti fitnah. Belajar. Memangnya kita ngajarkan fitnah di sini. Ngajarkan syubhat. Ngajarkan hal-hal yang tidak baik. Enggak, di sana itu mesti diajarkan untuk jilan-jilankan orang. Mengajar untuk mengajari perkara supaya menang sendiri. Jangan kamu belajar. Nah terus kalau nggak boleh belajar, saya harus belajar kemana? Yes, pokoknya di rumah aja mendingan kamu dengarkan radio, apa TV, apa-apa gitu, terserah. Yang penting jangan belajar sana. Nah, akhwana barakallahu fikum. Ini satu hal yang mulai dari situ nanti kita akan dijauhkan tentang irtibah, keterkaitan kita dengan apa? Para ulama. Maka tidak asing dan bukan menjadi perkara mustahil kalau ujung-ujungnya seorang jatuh dalam perihal apa? Menodai kehormatan ulama. Menodai kehormatan ulama dan tidak menjaga kehormatan para ulama. Kemudian di antara hal yang diingatkan pula oleh beliau hafizahullah ialah satu masalah bahwa rujuk ilal ulama, mengembalikan sebuah masalah kepada ulama itu sababun lin najah wa sababun lil falah. Di antara sebab-sebab keberhasilan, sebab-sebab keberuntungan itu kita kembalikan masalah kepada ulama. Dan padanya pula ada tanda bahwa anal muslim innama yas'al an alim. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa kalau ada perintah perkara-perkara yang tidak diketahui diperintahkan menanyakan kepada ulama, tetapi yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim bertanya itu kepada seorang alim, yasiqu fi dini. Orang-orang yang dipercaya dalam agamanya. Wa ilmihi, dalam ilmunya. Ya'khudh anul ilm. Orang-orang yang dipercaya dari sisi agama dia, ilmunya. Dikenal seorang diambil ilmu darinya.
wala yas'al ay ahad, dan jangan seorang itu menanya sebuah perkara kepada sembarang orang. Hal itu beristinbat dari sebuah kisah yang sering mungkin kita ulas dan kita sampaikan, sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan amman kana fi man kana qablakum, terhadap kejadian yang terjadi pada umat terdahulu, tentang seorang yang membunuh tis'atan wa tis'ina nafsa, seorang yang membunuh 99 jiwa. Dan dia punya keinginan yas'al an a'lamin ahli al-ard. Dia ingin bertanya kepada siapa yang paling pintar di zamannya, di daerah yang dia kenal. Dia ingin bertanya. Fadulla ala rahibin. Tetapi yang ditunjukkan, dia pengennya kepada orang yang paling pintar di muka bumi tadi, ditunjukkan kepada rahib, seorang ahli ibadah, seorang yang tekun menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan bahwa dia seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah. Mungkinkah orang yang membunuh 99 jiwa tadi punya kesempatan dan masih terbuka pintu taubat? Jawaban rahib yang dikatakan ahli ibadah tadi dikatakan tidak. Dia tidak ada atau tidak ada baginya pintu taubat. Dan dibunuhlah. Digenapkan menjadi 100. Yaitu rahib tadi. Ila akhir kisah yang ada. Ini yang mendasari bahwa riwayat ini menjadi dorongan bahwa rujuk kepada ulama itu menjadi sebab kepada keberhasilan dan keberuntungan, dan tidak boleh seorang menanyakan sebuah perkara kepada sembarang orang. Demikian pula fatwa bighairi ilmin minal umur allati qad tahlik sahibaha fid dunya qabla al-akhirah. Jika kita salah mempercayai seseorang dan kemudian salah alamat menanyakan satu masalah, kesalahan fatwa itu bisa membinasakan urusan dunia sebelum dia binasa urusan akhiratnya. Ya. Akan bisa membinasakan urusan dunianya sebelum urusan akhiratnya. Sehingga Nabi SAW memperingatkan tentang ahli ahwa, orang-orang yang mereka itu terdominasi dengan hawa nafsu, kebid'ahan, sebagaimana hadis Aisyah, Rasul alaihi salam menyatakan, tatkala memperingatkan orang-orang itu, beliau membaca ayat walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamathunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ketika Allah Jalla wa Ala menurunkan tentang ayat yang sifatnya muhkam, yang pasti, mutasyabih, yang memerlukan kepada satu penafsiran, qala fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min ibtigha'il fitnah wa ibtigha' ta'wil. Orang-orang yang pada kalbunya itu ada penyakit, itu seringkali menginginkan, menyenangi kepada ayat-ayat yang bermuskilah, yang jelas-jelas tidak mau dia pelajari, yang problem-problem itu yang kadang justru ditekuni, menganggap bahwa itu sebuah ilmu yang akan menyelamatkan. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhun fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, yang dalam ilmunya, mereka dengan tenangnya, dengan cermatnya. Adapun ayat-ayat yang kadang muskilah, kadang terjadi sebuah problem, itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang jelas dan tidak menjadi kesamaran. Itu orang-orang yang mendalam ilmunya. Ikhwan barakallahu fikum, ini sebagai muqaddimah untuk mengantarkan, dan insyaallah mungkin pada waktu setelah zuhur kita sebutkan man humul ulama, siapakah semuanya para ulama yang dikatakan
kita sepantasnya menjaga penghormatannya, sepantasnya kita merujuk dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dikatakan rujukan dalam masalah as-su'al. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Insyaallah kita sambung ba'da salat zuhur. Tafadhalu hafizakumullah.